menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Purwosari atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Purwosari, spesial pada hari ini yang akan memberikan pemaparan adalah calon guru penggerak angkatan ke-9, Bapak Ariful Ulfi MPD. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bertempat di ruang meeting SMK Negeri 1 Purwosari pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, tentunya dalam acara Diseminasi Budaya Positif. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini agar berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya langsung pemaparan Diseminasi Budaya Positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-9, Bapak Muhammad Ariful Ulfi MPD. Disilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dwi Hartita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMKN 1 Purwosari, yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru peserta Diseminasi Budaya Positif yang pada siang hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan diseminasi ini memberikan dampak positif, terutama bagi kita sebagai guru di SMKN 1 Purwosari. Yang kedua, alhamdulillah sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadirat dunia kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan saya melantunkan sebuah pantun sebelum dimulai biar seger Bu ya. Jalan-jalan ke Surabaya tidak lupa memberi tomat. Salam hormat saya untuk guru-guru hebat semuanya SMKN 1 Purwosari. Berikan aplaus semuanya.
Terima kasih. Bapak dan Ibu guru merupakan guru-guru hebat yang ada di SMKN 1 Purwosari. Tentunya tugas kita sebagai seorang guru ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pelayan bagi anak-anak. Ini tentunya sesuai dengan konsep pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tentunya ingat kan Pak Bu, saya yakin masih terbesit di hati dan pikiran kita apa itu konsep dari Ki Hajar Dewantara. Ya tentunya ada 3 pilar utama dari konsep Ki Hajar Dewantara ini yang harus selalu kita tancapkan di hati dan pikiran kita. Ya, dan ini adalah sebagai modal bagi kita bagaimana kita mendidik anak-anak bangsa ini menjadi siswa, menjadi murid yang insya Allah nanti di kemudian hari sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Ya. Yang pertama, ya ini apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ingarso sum tulojo. Ya, artinya guru itu di depan harus memberikan contoh, gitu ya. Sehingga teladan yang diberikan oleh seorang guru itu akan dicontoh oleh siswanya. Guru harus memberikan contoh yang baik tentunya, sehingga siswa-siswa juga akan ikut meniru apa yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, konsep berikutnya yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing madya mangunkarso. Jadi ketika kita itu di tengah, ya, itu berarti kita harus bisa membangun dan mencetuskan ide-ide kepada anak didik kita tentunya, sehingga ide-ide yang kita sampaikan ke anak-anak itu dapat memberikan dampak positif, sehingga nanti ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bangga kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada bangsa dan negaranya, gitu. Yang terakhir yaitu Tun Puri Handayani. Nah, ini konsep Ki Hajar Dewantara. Ini seorang pendidik ketika berdiri di belakang itu sifatnya adalah harus memotivasi, harus mendorong supaya anak didik kita ini menjadi siswa yang tangguh, menjadi siswa yang hebat karena motivasi-motivasi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pemaparan desiminasi kita atau yang saya sampaikan nanti ini adalah terkait dengan budaya positif. Jadi ini salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman kepada guru-guru yang lainnya terkait dengan budaya positif yang ada khususnya di sekolah kita. Ya, saya mengajar mulai tahun 2003 di sekolah ini. Sampai detik ini saya merasa bangga Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak Ibu juga akan sama dengan saya. Bukan begitu ya, khusus ya? Alhamdulillah, bangga sekali dengan materi ini. Ya, karena apa? Selama perjalanan waktu, kurun waktu yang panjang itu ada dinamika di sini. Ya, ada fluktuasinya. Kapan sekolah ini menjadi nyaman, kapan sekolah ini mungkin terasa membosankan, gitu. Dan kapan sekolah ini terasa membanggakan. Dan sampai detik ini saya sangat bersyukur bahwa sekolah kita merupakan sekolah yang bisa dijadikan rujukan di Kabupaten Pasuruan tentunya, karena salah satunya adalah kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, kita berikan aplaus tangan dulu ya untuk sekolah kita. Ya, budaya positif ini yang saya rasakan di sekolah kita itu sudah bisa kita jalankan. Tetapi yang paling berat itu adalah konsistensi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya. Istiqomah itu tidak mudah, konsisten itu tidak mudah, gitu ya.
Maka ada pepatah itu di bahasa Arab itu ya, al-istiqomah alamatul karomah, kan begitu ya. Jadi konsisten, istiqomah itu akan membawakan dampak yang besar bagi kita. Nah, dalam hal ini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian juga paling tidak dengan pemaparan diseminasi ini kita kembali lagi mengingat apa sih sebetulnya budaya positif di sekolah itu. Nah, apa sih budaya positif di kelas itu? Nah, tentunya kita sebagai seorang guru harus memahami itu. Tujuannya apa? Nah, ke depan nanti budaya positif yang kita ketahui, yang kita pahami, tentunya kita aplikasikan kepada anak didik kita semuanya. Ya. Ada konsep inti budaya positif, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu tahu maksud perubahan paradigma belajar itu. Ada yang tahu mungkin? Ya, kita sambil diskusi gitu ya, biar gak jenuh. Jangan lihat saya berbicara terus gitu sebagai seorang yang pasif, gak nyaman tentunya. Ada yang tahu mungkin maksud dari perubahan paradigma belajar itu seperti apa, Bapak dan Ibu? Saya kasih clue ya, saya kasih clue. Nah, saya kasih clue. Dulu kira kalau mengajar kita selalu di depan papan, nah, menulis, ya. Setelah itu memberikan soal kepada siswa. Itu cluenya. Nah, mungkin Bapak Ibu punya gambaran apa maksudnya perubahan paradigma belajar itu. Monggo. Saya kasih dulu. Oke, monggo, Bu Mauri. Pembelajaran tidak hanya Ya. Bagus sekali. Wah, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Mauri. Wah, ini ada sudah bibit calon guru penggerak baru Pak Arianto. Iya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Mauri bahwa konsep tentang perubahan paradigma belajar sekarang kita lagi pintar-pintarnya kurikulum merdeka Bu ya, Pak ya. Ya. Artinya apa? Yang dulu konsepnya itu adalah guru sentris, sekarang kita harus merubah paradigma itu menjadi murid sentris begitu. Ya, sehingga penekanannya di mana sebetulnya? Penekanannya itu begini. Kita sadar, kita tahu bahwa murid kita itu karakternya nggak sama semuanya, betul nggak Bapak Ibu? Iya, pasti beda. Kalau sama semuanya malaikat namanya. Ya, pasti beda-beda karakter anak-anak kita. Nah, tentunya dalam kita menyampaikan atau dalam proses belajar mengajar, tentunya kita tidak bisa menyamaratakan konsep atau cara belajar kita memaksakan kepada anak-anak. Karena apa? Mereka punya karakter beda-beda. Mungkin gaya belajar anak kita itu ada yang suka mendengar. Nah, mungkin gaya belajar anak kita ada yang suka praktek. Ada yang suka mungkin melihat. Nah, dari hal-hal seperti itu kita sebagai guru, ya terutama saya pada khususnya ya, karena mau tidak mau saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sekali lagi banyak manfaatnya bagi saya. Minimal saya meskipun nggak bisa melaksanakan semua apa yang ada di situ, ada 1-2 lah mungkin yang bisa saya jadikan pedoman untuk saya sampaikan ke anak-anak, terutama untuk menentukan model pembelajaran. Ya, sehingga dari situ saya sebagai guru mengikrarkan pada diri saya, berarti saya itu harus memahami karakter anak didik saya. Itu yang pertama dulu. Oh, si A ini malas, oh si A ini suka membaca, oh si B ini, dan seterusnya. Sehingga pada saat pembelajaran tentunya ada pola yang berbeda yang harus diberikan kepada anak-anak. Tidak bisa kita samaratakan, tidak bisa kita paksakan bahwa kalau Anda tidak bisa berhitung,
100 kali 100 kita paksakan, tentunya anak akan males, tentunya anak akan jenuh dan seterusnya. Bagaimana? Ya kasih stimulus, kasih cara yang berbeda. Mungkin anak-anak tidak bisa berhitung karena model atau gaya belajar kita yang monoton. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang berikutnya tentang disiplin positif. Yang berikutnya, yaitu yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang sudah mengetahui tentang konsep inti budaya positif ini, atau mungkin ada hal yang baru. Oh boy, keyakinan kelas juga. Ini mungkin saatnya kita berbagi Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya di sini menggurui Bapak dan Ibu, tidak. Tapi ini adalah berbagi. Kita belajar diskusi bareng-bareng. Lanjut Pak Iqbal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang perubahan paradigma belajar, bahwa pembelajaran yang kita rancang itu harus prinsipnya adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu apa? Ya kita harus mengetahui karakter anak didik kita seperti apa. Ya, sehingga kita kasih suplemennya itu pas gitu. Jangan sampai kita itu tidak mengetahui karakternya, kebiak-biak, akhirnya dipaksakan masuk, muntah gitu, nggak cocok gitu ya. Jadi yang dimaksudkan seperti itu. Harapannya apa? Ya harapannya nanti tujuan akhirnya adalah bahwa kita berharap apa yang paradigma baru ini adalah harapannya nanti kita bisa membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, begitu Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya ilustrasikan. Nah ini tadi masih kita di depan tadi ya. Apakah peserta didik mempunyai karakter yang sama? Jadi saya jawabannya apa Bu? Tidak. Tentunya nggak mungkin sama semuanya. Pasti berbeda. Yang kedua, pernahkah murid kita mengalami kesulitan dalam belajar? Pernah tentunya. Selalu itu. Kalau tidak ada kesulitan belajar, wah bahaya khusus ya. Iya. Gurunya aja juga pernah mengalami, apalagi muridnya begitu. Lanjut Pak Kenar. Ya. Setelah kita merefleksikan kedua hal tadi, paling tidak kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memahami tadi. Ya, karakter pribadi anak-anak kita pahami, sehingga dalam proses pembelajaran kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Ini yang dimaksudkan adalah guru harus berpihak kepada anak. Maksudnya itu. Ya, maksudnya itu. Jadi kita tidak memaksakan gitu ya. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya. Arti disiplin positif itu ya ini rujukannya adalah dari bahasa Latin, disiplin atau disiplina gitu. Dan entry-nya dari mana? Entry-nya itu adalah memiliki tanggung jawab, ya. Apa yang harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita itu kan pasti meyakini sesuatu, ya. Nah, disiplin itu nanti akan membentuk keyakinan diri pada masing-masing murid tentunya, ya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara ya untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang saya maksudkan tadi, ya. Peserta didik tentunya yang kita bicarakan di sini, sehingga mereka itu berbuat sesuatu itu sudah tidak memikirkan reward, tidak. Jadi kalau di mungkin mohon maaf ini ya, kalau di Muslim itu mungkin kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, nah, begitu. Ya, jadi iming-iming surga neraka itu tujuannya maksudnya seperti itu Bapak-bapak ya. Apa yang dilakukan anak-anak itu terhindar dari sebuah ancaman, tidak ada ancaman, ya. Atau mereka tidak takut hukuman, tidak.
Sehingga budaya disiplin positif ini mengarahkan anak supaya mereka peserta didik ini tidak berharap lagi tentang reward, tidak takut lagi tentang ancaman, atau tidak dibayang-bayangi tentang sebuah hukuman. Gitu. Ya, sebagai pendidik tujuan kita ya tentunya menciptakan disiplin diri ini sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya kebajikan universal ini apa? Ya ada kejujuran, ada tanggung jawab, ya ada disiplin dalamnya begitu. Ya lanjut. Nah ini nilai yang ketiga yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama yang tidak melihat suku. Nah ini nilai kebajikan secara universal ya, agama maupun latar belakangnya. Jadi di dalam nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini di dalamnya itu diharapkan siswa kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya berakhlak mulia. Juga siswa kita itu diharapkan nanti mempunyai sifat yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Itu harapannya dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan pada profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Yang keempat yaitu tentang inti konsep dasar tadi ya. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita ini memiliki tujuan tentunya. Dan semua usaha terbaik kita ini adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini dapat terpenuhi dengan baik. Itu maksud dari kebutuhan dasar. Lanjut Pak Iqbal. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita makan, kita minum, ya, berpakaian, tempat tinggal, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah kita butuh kasih sayang, kita butuh cinta, kita butuh bisa diterima di lingkungan kita. Ya, itu berarti apa? Kita itu harus juga ada timbal baliknya. Kalau mau dipedulikan orang, berarti kita juga harus mempedulikan orang juga, begitu ya. Kalau kita mau mencintai seseorang, berarti kita juga harus mencintai diri sendiri. Begitu ya. Ya. Apalagi, contoh lagi, saling tolong menolong atau berbagi. Kalau kita menjauh, ya, mohon maaf ini, egois, nggak mau komunikasi dengan orang, makanya ya, atau dimintai bantuan orang lain tidak mau, ya tentunya rasa sayang kita kepada orang atau timbal baliknya begitu, tentunya itu juga akan tidak terpenuhi begitu. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Manusia itu punya harga diri loh, betul nggak? Iya. Berapa harganya? Ya, tidak Iya. Sehingga penguasaan atau tentang harga diri ini merupakan kebutuhan dasar manusia juga yang nanti tentunya akan mempengaruhi karakter kita sebagai manusia. Yang berikutnya tentang kebebasan. Manusia ini butuh kebebasan. Ya, kebebasan itu bukan berarti terus bebas lepas. Tidak ya, tentunya kita tetap dalam kerangka aturan yang ada. Nah, kebebasan yang dimaksudkan itu adalah kita tidak bergantung juga sama orang lain. Artinya apa? Kita harus mempunyai sikap mandiri. Mandiri berdiri pada kakinya sendiri. Ya, bukan berarti tidak mengharapkan bantuan lain, tidak. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sendiri, tentunya kita tidak perlu ya meriwuhi istilahnya atau membuat orang lain jadi sulit atau susah begitu. Yang berikutnya kesenangan. Nah ini kesenangan, kita manusia butuh senang, butuh bermain, butuh rekreasi, healing ya Bu ya. Ya, healing gitu ya. Ini kesenangan yang dibutuhkan oleh manusia. Lanjut Bapak. Nah, yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Ini ada
beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang motivasi perilaku manusia ini apa sih sebetulnya. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi perilaku manusia. Untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi kalau umpamanya kita manusia itu melakukan sesuatu itu menghindari hukuman. Nah, itu perilaku manusia seperti itu. Atau saya melakukan sesuatu supaya dapat uang, ya, imbalan atau reward begitu ya. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang sebetulnya diharapkan oleh kita sebagai seorang guru, tentunya nanti aplikasi kita kepada murid begitu. Lanjut. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Kenapa? Motivasi eksternal ini meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ada faktor eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri, gitu ya. Atau ingin mendapat penghargaan. Berarti ada faktor eksternal yang mendorong kita untuk berperilaku. Ya, contoh aja ini, motivasi eksternal seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, yang diharapkan ini adalah motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini dapat tidak lagi berpikir tentang hukuman dan pemberian penghargaan begitu ya. Sehingga pada diri siswa ini atau pada diri anak didik kita yang diharapkan adalah muncul kesadaran sendiri dalam diri mereka secara intrinsik apa yang menjadi nilai-nilai positif berperilaku yang baik. Itu tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan reward atau tidak takut dihukum dan seterusnya, sehingga memunculkan nilai positif itu secara sadar sudah paham atau mengetahui. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, ini saya yakin kita semuanya guru sudah beberapa tahun kita mengajar ini. Saya yakin kita pernah melakukan posisi kontrol yang penghukum ini. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Sering malah. Sering malah. Ya, penghukum. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu yang bisa kasih contoh maksudnya itu seperti apa tentang posisi kontrol seorang guru ini menjadi guru yang penghukum. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa kasih contoh penghukum ini maksudnya bagaimana? Monggo. Oh iya, Bu Novi, silakan Bu Novi. Gimana maksudnya Bu Novi? Contoh aja. Ya, dicontohkan aja. Misalnya semuanya Pak itu terlambat ya. Ya. Terlambat 10 menit masuk ke ruang kelas. Ya, betul. Disuruh lari mengelilingi lapangan sekali. Oh gitu ya. Itu namanya apa tadi Bu? Penghukum. Penghukum. Berarti siswa itu ketika mendapatkan sanksi, itu namanya penghukum, gitu ya. Jadi saya yakin, saya pun pernah Bu. Ya, nggak pernah kita jujur kan ya. Iya, saya pun pernah. Tapi mudah-mudahan dengan kita sering berkolaborasi, berdiskusi seperti ini, semakin usia bertambah itu biasanya kesabarannya juga semakin bertambah Bu ya. Kalau zaman saya masih muda dulu kan das gitu. Ya, semakin usia bertambah, insya Allah kebijaksanaan kita sebagai seorang guru semakin baik juga tentunya. Dan saya berharap penghukum ini harus kita hindari sebagai seorang guru. Jangan sampai kita menghukum anak yang dampaknya adalah anak itu akan terpatri di otaknya. Aku ganti kaplok Pak Samsul ya, saya dulu disuruh lari 50 kali ya. Nah itu terpatri di dalam otaknya. Ingat terus sampai dewasa, sampai besar. Nah ini yang menimbulkan rasa marah, rasa tidak suka, ya, tidak nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Nah ini harus kita hindari model-model guru yang penghukum seperti ini. Gitu Bapak Ibu, oke? Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ada mungkin yang kasih contoh Bu
Membuat rasa bersalah ini seperti apa? Rasa strawberry. Rasa strawberry. Iya. Ada mungkin monggo Pak Haryanto mungkin. Apakah rasanya seperti strawberry? Seperti apa Pak? Contohnya mungkin Pak bisa memberikan contoh? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Biasanya ketika anak itu melakukan pelanggaran, biasanya seorang guru itu istilahnya mengajak anaknya itu, kenapa sih kamu melakukan hal ini? Kalau seperti ini kan Bapak dan Ibu guru nanti juga ditegur oleh kepala sekolah, seperti itu. Sehingga seakan-akan itu kesalahan yang dilakukan oleh anak itu juga berdampak pada guru tersebut. Oh gitu ya, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Haryanto. Ya, apa yang disampaikan Pak Haryanto, ya betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai seorang guru jangan sampai membuat anak itu meskipun mereka melakukan sebuah kesalahan, jangan sampai kita itu menjudge atau menyalahkan sehingga mereka itu merasa bersalah begitu. Contoh, Upin umpamanya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, contoh ini Bu ya. Si guru akan ngomong kepada Upin, mengapa kamu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Nanti kalau kamu nggak menilai tugas tepat waktu, nggak muncul loh nilaimu. Atau ada rasa yang diberikan kepada guru, mereka itu kesannya, iya sih aku, ya opo ya lah. Rasa bersalah itu yang membuat mereka itu merasa tidak nyaman, begitu, tidak nyaman. Sehingga ini juga harus kita hindari sebagai seorang guru, jangan sampai kita membuat anak itu merasa bersalah meskipun mereka itu melanggar atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan berikutnya teman. Jadi posisi kontrol itu guru sebagai teman. Ini contohnya kayak Pak Samsul ini. Mungkin Pak Samsul bisa ngasih contoh Pak Samsul. Seperti apa Pak Samsul? Guru itu kayak menjadi teman gitu, maksudnya seperti apa Pak Samsul? Guru itu yang pertama adalah sebagai aktor. Sebagai aktor. Betul, iya. Sekali-sekali bisa menjadi orang tua. Betul. Sekali-sekali juga bisa menjadi teman. Teman, iya. Olahraga itu paling idealnya memang sebagai teman. Sebagai teman, betul. Sehingga pembelajaran itu bisa enjoy. Iya, iya. Ya, betul. Jadi guru ini bisa menjadi teman, begitu ya, bisa menjadi teman. Dalam konteks ini, dalam konteks yang saya sampaikan ini, saya kasih contoh umpamanya ada seorang murid terlambat datang ke sekolah, begitu Bapak Ibu. Dia lari-lari, ngos-ngosan, sampai dia, sampai depan ketemu tatib. Wah. Tatibnya ada yang pakai kumis nggak? Nggak ada ya. Nah, tatibnya kalau Bapak Ibu guru yang kebagian tatib di depan gerbang itu memposisikan diri menjadi seorang teman, beliau akan mengatakan begini, ya nggak apa-apa, nanti jangan diulangi lagi ya, sehingga anak merasa agak sedikit cooling down, ya, sehingga dia nggak takut amat atau takut dihukum dan tidak takut dihukum gitu, tapi dirangkul, disampaikan kepada anak, besok jangan diulangi lagi loh ya, nanti kalau diulangi lagi saya kecewa mamanya dan sebagainya. Nah itu tentunya memberikan nuansa dingin kepada anak, sehingga anak tidak merasa takut lagi. Tetapi gini loh Pak, ini berdino terhati lah, gitu ya. Nah kalau setiap hari terlambat, harus kita sebagai guru harus ada pendampingan khusus yang melibatkan guru, bimbingan, konseling. Juga melibatkan kolaborasi dengan orang tua. Kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai seorang guru melakukan
bimbingan sendiri nggak bisa Pak. Kita di sini adalah hidup bersama-sama, bermasyarakat tentunya. Ada sistem yang harus kita jalankan, kita berkolaborasi supaya Pak, anak didik kita ini menjadi orang yang sesuai dengan keinginan atau tujuan kita, gitu ya. Saya kasih contoh ini di TPM. Kebetulan saya ngajar di 10 TPM 2. Ya, Bapak Ibu ya, sedikit cerita nggak apa-apa ya? Oke, sedikit cerita. Ada anak didik saya di 10 TPM 2 itu sering dibully temannya, diolok-olok, ya kan, kadang dari belakang itu dihantam sama kertas dan sebagainya, gitu. Sehingga anak ini merasa gak nyaman. Ada 2 problem yang harus saya tangani. Yang pertama adalah anak ini setelah dibully tidak kerasan di kelas, tidak kerasan. Dia mau pindah jurusan. Nah, gitu. Ya, ada 2 problem yang harus saya tangani. Menangani siswa yang dibully dan menangani siswa yang membuli. Nah, ini kalau saya kerja sendiri tidak bisa, Pak. Ya, kita harus berkolaborasi dengan guru yang lain. Kita harus diskusi dengan bimbingan konselingnya, harus diskusi dengan wali kelasnya dan sebagainya. Nah, tentunya kita harus juga menganggap si anak ini menjadi teman kita supaya mereka itu bisa ngomong bebas kepada kita dan kita tahu permasalahannya seperti apa, begitu ya. Oke, yang lanjutkan yang berikutnya adalah tipe pemantau. Nah, tipe pemantau ini biasanya guru itu selalu berbasis data. Kamu telat berapa kali? Saya catat ini ya. Nah, begitu. Itu tipe pemantau Bapak Ibu ya. Kamu sudah 5 kali ini. Nah, kalau kamu melanggar lagi, saya doakan kamu tidak naik kelas. Nah, contoh itu ya. Contoh. Jadi tipe pemantau itu kayak bahasa saya gitu ya, kayak bahasa saya demokodim gitu ya. Jadi dikit-dikit data yang dikasihkan anak ditakut-takutin lah begitu deh. Contohnya seperti itu ya. Oke, nah yang saya lingkari merah ini adalah posisi kontrol guru idaman katanya seperti itu. Guru idaman. Harapannya seperti itu. Bisa Pak? Insya Allah bisa, kita yakin semuanya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai manajer itu tentunya kita ke anak itu menggugah hati anak. Anak merasa nyaman berdiskusi atau berbicara dengan kita, menyampaikan apa yang kita tanyakan begitu. Mereka tidak sungkan, mereka tidak takut. Nah, pada intinya kita sebagai guru yang berposisi sebagai manajer itu adalah memberikan stimulus kepada anak itu. Jika anak itu melanggar aturan sekolah umpamanya ini ya, di kelas sering tidur umpamanya, sering tidur. Ya kalau tidur sekali 2 kali mungkin kita nggak begitu ini ya, nggak begitu terlalu menghiraukan ya. Tapi kalau sering tidur, ada apa ini? Nah, gitu. Umpamanya kita menemukan anak didik kita sering tidur di kelas. Kita sebagai guru yang berposisi sebagai manajer tadi, ya, akan menanyakan kepada siswa dengan kalimat, dengan kata-kata yang mereka itu tidak tersinggung. Contoh ini saya kasih contoh. Mas, Mbak, ngantuk ya? Iya Pak. Mereka kan pasti akan menjawab seperti itu. Jangan tiba-tiba ngantuk. ya itu nanti akhirnya anak menjadi takut gitu ya. 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 Jadi yang saya contohkan ini adalah contoh yang manajer ya, yang guru yang baik hati. Ya, guru idaman gitu ya. Guru yang dirindukan oleh anak-anak begitu. Ya, kita dekati, kita tanyai, Mas, Mbak, ngantuk ya? Iya Pak. Oh, ya, saya pernah ngantuk juga di kelas. Artinya apa? Anak-anak kayak punya teman begitu ya. Ya, kayak punya teman. Tapi tidak berhenti di situ kita. Ya. Tadi malam kenapa kok sekarang ngantuk?
saya lihat kok kayaknya sering ngantuk di kelas. Kenapa Mas? Nah, kata-kata yang seperti itulah mungkin ini cocok untuk guru yang posisinya manajer tadi. Sehingga kita menanyakan, menggali informasi dari anak-anak. Nah, anak-anak nanti kita giring kepada apa? Kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas yang ada itu. Contoh, kalau Anda tidur itu berarti melanggar kesepakatan keyakinan kelas yang apa Mas ya? Mbak ya, gitu. Sehingga tentunya anak-anak itu idealnya ya kita sebagai guru itu membentuk sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas gitu, tidak boleh atau saling menghargai. Nah, kalau tidur kan berarti tidak menghargai guru atau tidak menghargai bapak dan ibu gurunya. Ditinggal guru yang ngomong ditinggal guru, nah, itu tidak menghargai namanya. Jika kita giring anak-anak itu supaya apa? Supaya mereka memahami. Ya, terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah supaya tidak mengulangi. Nah, begitu. Nah, kalau umpamanya kamu sering tidur gara-gara apa? Oh, Pak, tadi malam game-gamean Pak. Nah, berarti nanti malam apa masih mau game-gamean? Iya Pak, tidak lah. Itu artinya apa? Menumbuhkan dengan kesadaran sendiri anak supaya tidak mengulangi apa yang dia lakukan sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak baik pada keesokan harinya. Itu yang dimaksudkan posisi kontrol yang bersifat tadi manajer. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. 5 contoh penerapan posisi kontrol. Nah, ini contoh ini Bu ya. Ini ada kuis. Pade-padean. Ya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ini Pak gurunya ini. Anak ini disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk posisi kontrol yang mana? Penghukum, betul sekali. Padahal saya terangkan cuma sebentar. Cerdas-cerdas sama ibu guru ini. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya dengan kasus yang sama. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Rasa bersalah, betul sekali. Yang berikutnya Pak. Nah ini, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak sekali ini ya. Kita tidak Bapak teman. Ya. Besti. Oke. Yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah upacara kamu beli atributnya korporasi dan jangan diulangi lagi. Yang ini apa Bapak Ibu? Pemantau. Betul. Terakhir Bapak. Nah, ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana ya? Kan saya tadi bilang kan, ada klunya. Saya sekali Bapak dari saya selalu sekali ya. Berarti yakinnya apa Bapak Ibu? Juga pertanyaan dulu untuk kita semuanya ya. Bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya Mbak. Oh iya, silakan Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak. Ya. Betul. Oh iya, begini Bu. Posisi kontrol yang saya sampaikan ini terkait dengan penanganan siswa, bukan asesmen. Beda Bu ya. Nah, beda. Jadi kita menangani siswa. Siswa kita itu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada apa? Nah, kan gitu ya. Kenapa? Nah, itu yang kita gali. Ya, itu yang kita gali. Sehingga kita sebagai guru bisa kasih masukan, bisa kasih saran, kasih motivasi, dorongan, dan sebagainya. Untuk asesmen itu adalah wilayah kita. Orang lain nggak boleh ikut, gitu ya, Bu ya. Jadi kita bisa bekerja sendiri tentang asesmen, begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus Bu. Terima kasih. Ini monggo. Ini tadi baterainya habis. Orang tahu kalau betul.
tiap individu itu adalah makhluk yang unik. Betul. Punya Betul. karakter Iya. yang berbeda. Betul. Jadi itu ya. Monggo. Nah, sementara kita menerima siswa juga secara klasikal. Betul. Materi-materinya juga secara kurikulum ada aturan baku yang harus Betul. dicapai. Termasuk kebutuhan murid Iya. secara tidak membedakan. Sekarang ini ada anak yang cacat Betul. diberi kesempatan. Betul. Betul. Pak Samsul. Nah itu bagaimana satu sisi kita mengatakan bahwa individu adalah makhluk Iya. yang unik, Betul. punya beberapa karakteristik yang berbeda, Iya. tapi satu sisi kita dituntut yang namanya kurikulum. Ya, terima kasih Pak Samsul. Apa yang disampaikan Pak Samsul betul sekali. Makanya dari awal tadi saya sampaikan paradigma perubahan kita, pola pikir kita berubah, begitu ya. Sehingga apa? Kita ini sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kalau dulu Pak, kurikulum K13, kita mengenal yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kita sekarang nggak mengenal itu sebetulnya. Kalaupun ada, itu hanya sebuah kesepakatan yang di luar ketentuan, begitu Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Hanya untuk tujuannya hal yang baik saja. Oh mungkin ketika nanti ke perguruan tinggi nilainya nggak kalah bersaing dengan sekolah yang lain. Nah, contoh aja itu ya, gitulah. Seperti yang disampaikan Pak Samsul tadi, karakter anak yang unik itu bagaimana? Itulah Pak perbedaannya sekarang. Kita sebagai guru, kalau kita mungkin bapak saya dulu guru SD Pak ya, guru SD. Kebetulan bapak saya itu mengerti karakternya anaknya itu mengerti. Karena apa? Jumlahnya sedikit. Gitu ya. Jumlahnya sedikit. Guru SD itu dulu ya. Anaknya mungkin maksimal 15 lah itu kalau nggak salah 20 begitu. Nah kita yang di SMK bagaimana? Nah saya juga sama dengan Pak Samsul. Ketika saya melihat siswa yang medium itu artinya begini. Ada kan anak kita yang bagus gitu ya, ada yang biasa, ada yang low. Nah, biasanya saya menggunakan grade itu Pak Samsul. Sehingga karakter anak yang berbeda itu saya akan kasih stimulus juga yang berbeda, tidak sama. Contoh saya kalau di CNC ya, pelajaran saya pelajaran CNC umpamanya. Saya suruh gambar di komputer. Anak ini diajari beberapa kali Pak Samsul. Enggak dong, sulit dia menangkap. Akhirnya apa? Tetap saya kasih job ya, saya kasih job, tapi tidak sama dengan teman yang lain. Tidak bisa dipaksakan Pak Samsul. Tidak bisa dipaksakan. Nah terus bagaimana tentang pencapaiannya? Pencapaiannya bagaimana? Itulah yang dikatakan asesmen pencapaian dan juga target yang kita inginkan. Apa capaiannya? Capaiannya berarti anak ini hanya bisa sampai B, nggak bisa dipaksakan sampai D. Nah, berarti asesmennya bagaimana Pak? Ya harus dibedakan Pak. Kalau kita bicara asesmen. Tapi tentang gaya kita menyampaikan ke anak, ya apa sih gak bisa diajar ya, kita nggak boleh seperti itu juga gitu. Nggak boleh gitu juga. Makanya saya di mesin, alhamdulillah juga saya sudah mulai merasakan Pak. Ada anak itu memang lemah. Saya selalu koordinasi dengan Bu Firda juga. Pak, anak musim jeneng ini kok uang ya? Setengah dibagi setengah aja. Gitu ya. Ya memang kasih metode yang berbeda yang mereka enjoy. Contoh aja ya, kalau saya di CNC gitu Pak ya, anak ini tidak suka Pak kalau disuruh membaca, tidak suka. Misalnya apa dia? Ternyata dia belajar dengan YouTube, dengan melihat video, malah cepat dia. Tapi kalau disuruh baca, waduh. Atau temannya ngajari, malah bingung dia, malah bingung Pak. Sehingga apa? Yang saya tanyakan kepada anaknya, kamu biasanya kalau di rumah sering lihat video? Iya Pak, oh, berarti anak ini lebih cepat belajarnya dengan menggunakan media video visual. Akhirnya saya kasih link, ini link, bukan link. Nah, oh iya Pak, saya sudah paham Pak.
Tidak butuh waktu lama saya, sehingga saya hanya kasih stimulus saja. Saya kasih pancingan aja untuk mereka supaya apa? Supaya anak yang berbeda-beda, anak nggak bisa renang, mau dipaksa renang, wah bahaya. Kan gitu Mas Abdul ya. Wes apapun yang tinggiin, ambil ceklan sikile, ambil gini goyang-goyang lah. Paling tidak capaiannya itu. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan begitu Mas Abdul. Misalkan renang itu anak nyegur air aja, Nah, ada rasa trauma. nah betul. Gak bisa kita paksakan, kan itu Mas Abdul ya. Terima kasih. Mas Abdul ngadu Mas Abdul ya. Terima kasih. Mungkin ada yang teman-teman yang lain yang mungkin mau menyampaikan sesuatu yang ada di unek-uneknya gitu. Mumpung kita kumpul diskusi, kapan lagi kita jarang-jarang kan kita diskusi seperti Saya ini. nambah lagi nggak boleh Mas? Mau tuh Mas Abdul, baiklah. Kalau nilai-nilai yang Iya. tanpa punishment itu kan Iya. nilai yang normatif ya. Iya. Artinya misalkan ideal. Betul. Dari orang tuanya ideal, Betul. sekolahnya ideal, Iya. lingkungannya ideal. Iya. Nah, sekarang yang ideal-ideal yang dikatakan positif itu banyak yang tercabut dari akarnya. Bahasanya Pak Asa tadi bilang saya gitu. Wah Pak, nilai-nilai banyak yang tercabut dari Iya. akarnya. Iya. Betul. Bangsa kayak gitu. Nah, Memang, bagaimana nggak terbiasa? iya betul Mas Abdul. Pengaruh teknologi itu nggak usah kita menafik Pak ya. Pengaruh teknologi itu dampaknya sangat besar sekali. Ya, makanya nggak bisa Pak kita ini guru ini disuruh mendidik sendiri anak, nggak bisa Pak, nggak bisa. Pasti harus kita berkolaborasi. Nggak bisa. Berat Pak. Anak di sini cuma berapa jam? Mereka di rumah ngopi sampai malam gitu. Untuk aneh, barang sing aneh-aneh mamanya ya. Senengannya ngeslot, nah mamanya ini. Wah, kita tolong. Nah, di sekolah kita harus pupuk lagi itu. Ya mungkin pupuknya hanya sampai akar Pak, nggak sampai ke batang. Artinya apa? Kita harus tetap berkolaborasi. Kita harus melibatkan semua pihak, ya stakeholder yang ada di sekolah ini. Tentunya usaha kita semaksimal apapun, ya satu mungkin yang ingin saya sampaikan di forum ini, doa itu kekuatan yang tidak tampak ya Sabtu. Sekuat apapun kita bertindak, tapi tidak dibarengi dengan doa kita sebagai guru. Kalau yang bengi, mari bahasanya dongo, dongak nomor itu, kan ada Pak Ustadz ya? Oh, doa itu adalah kekuatan yang tidak tampak. Ya, itu yang ingin saya sampaikan di forum ini. Ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Oke, lanjut Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia merasa bersalah. Ya? Merasa bersalah. Mungkin ada lagi? Manajer. Coba kita bedakan yang sebelumnya Pak. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan berarti apa? Gurunya sebagai apa itu sebetulnya? Saya kecewa sekali dengan apa Pak? Mungkin Pak Haryanto yang ahli ini. Oh yang lain dulu. Saya kecewa sekali sama kamu. Tadi di atas tadi apa Bu? Rasa bersalah. Coba yang bawah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu lebih ke pemantau sebetulnya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Sip, Jos. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak ya. Tenang. Oke. Dan selesai. Oh terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak menggunakan tugas. Tunggu, betul. Ya. Pintar-pintar dengan Pak. Oke, yang sebelum yang terakhir, ini yang terakhir nomor 8, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu mungkin ada yang tahu? Sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Gitu? Bumun kayak tahu ini. Yakin seperti ya. Oh, tidak pernah. Baru kali ini Bumun ya. Kalimatnya asik Bumun. Mohon maaf Bumun ya. Mungkin ada yang tahu apa itu keyakinan kelas?
Apa bedanya dengan peraturan kelas? Nah, Peraturan yang disepakati bersama mengenai. kalau peraturan Peraturan kan dari satu sisi. dari satu sisi, Ya. ya. Kalau mungkin keyakinan Kalau keyakinan? peraturan yang disepakati bersama. Peraturan disepakati bersama. Berarti ada beberapa orang yang menyepakati, gitu ya. Ya, misalnya kalau kita Yang menyetujui, gitu ya. dengan guru, dengan Oh anak iya, semua. betul. Berarti antara guru dengan siswa, Ya. gitu ya. Tapi kalau peraturan lebih cenderung guru yang membuat. Nah, gitu. Oke, terima kasih, Umi. Bagus sekali. Mungkin ada yang lain. Saya nggak setuju. Bawahnya monggo. Perjanjian. Perjanjian, bulan. Perjanjian itu kalau Antara siswa misalnya melakukan kesalahan, kita menentukan misalnya konsekuensinya seperti ini. oh gitu, itu keyakinannya. Ya, perjanjian Ya, perjanjian antara guru dan guru dengan siswa. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Bulan. Terima kasih. Sampai di sana. Kita memilih yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kok bukan peraturan kelas? Pembiasaan. Ya, dari kata kuncinya aja yakin. Iya. Ya, kata kuncinya adalah yakin. Berarti menjadi sebuah keyakinan. Artinya kalau keyakinan itu berarti intrinsik, Bu, dari dalam diri kita sendiri. Enggak dipaksakan. Kesadaran bagus. Betul Pak Rasul. Nah. Ya. Namanya aja itu keyakinan. Berarti yang harus kita yakini. Betul yang disampaikan Bu Umi juga. Kalau peraturan itu cenderung kata-katanya itu dilarang, tidak boleh. Nah, kan begitu Bu ya. Nah, tapi kalau keyakinan itu lebih bersifat universal, lebih bersifat normatif begitu. Contoh, saya kasih contoh nih. Kita membuat keyakinan kelas 12 DKV 1. Nomor 1 adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, kan beda kalau peraturan, tidak boleh menyakiti. Nah, begitu. Nah, itu kalau peraturan seperti itu. Ya, sehingga bedanya di sana. Sehingga kalimat-kalimat yang dimunculkan di keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat yang positif. Contoh lagi, kalau peraturan dilarang membuang sampah di tempat sampah, di tempat sampah sembarangan gitu ya. Masih fokus berarti. Nah, tapi kalau keyakinan kelas kalimatnya dirubah, Bu, ya. Sebetulnya substansinya sama, tetapi kalimat itu bisa membuat mindset kita, cara berpikir kita itu menjadi berbeda. Menjaga kebersihan kelas, ya kan? Enak nggak kata-katanya kalau dilarang itu kesannya koyo gimana? Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Sampah-sampah merindukan sampah. Ya. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Mengapa? Mengapa keyakinan kelas itu kita buat, bukan peraturan kelas? Pak, Bapak Ibu, ini maksud saya gitu. Lanjut Pak, lanjut. Nah ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Apa yang disampaikan Bu tadi betul. Jadi antara guru dan siswa itu membuat sebuah kesepakatan dan menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu tentunya nanti diaplikasikan. Ya, keyakinan sekolah itu bersifatnya universal, ya, dan nanti mudah dipahami. Jangan terlalu panjang gitu, ya. Jadi umpamanya contohnya lagi apa? Contohnya lagi disiplin. Nah, contohnya. Nah, kalau disiplin kan berarti mencakup semuanya. Atau datang tepat waktu. Nah, jadi tidak ada kata-kata dilarang, tidak ada kata-kata tidak boleh. Nah, itu dihindari Bapak Ibu. Itu kalau di keyakinan kelas seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yang saya sampaikan tadi, ini sudah masuk di dalamnya ya. Tadi keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Terus berupaya kenyataannya universal, umum, secara universal ya. Terus yang berikutnya dibuat dalam kenyataan yang positif. Tidak boleh dilarang, ya haram maunya. Yang berikutnya sedikit saja.
Jadi kata-katanya jangan terlalu panjang, yang mudah diingat. Nah, begitu ya, itu ya, yang mudah diingat. Sehingga anak-anak itu ketika mau melakukan sesuatu, ingat keyakinan kelasnya menjadi tidak jadi. Nah, begitu ya. Contoh mamanya ke kantin. Apa keyakinan kelas tadi? Datang tepat waktu. Saya cepetan. Nah, ke itu masuk ke kelas ya. Contohnya seperti itu. Artinya nggak terlalu panjang kalimat itu. Ya, sehingga terpatri pada diri anak-anak, sadar dari dirinya sesuai keyakinannya. Jadi secara intrinsik dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu akan berdampak nantinya, dan itu akan melanggar keyakinan saya sendiri. Nah, begitu. Sehingga faktor eksternalnya, ekstresinya nggak muncul. Waktu dihukum namanya ya, atau datang duluan nanti dapat hadiah, nggak ada eksternal seperti tidak ada. Sehingga muncul keyakinan itu pada diri anak-anak. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas. Nah, ini disesuaikan. Jadi kalau anak TPM mungkin kan kondisi kelasnya beda dengan pertanian, Bapak Ibu ya. Nggak sama, jangan disamakan. Dilihat kondisinya masing-masing. Yang berikutnya, melibatkan semua kelas. Jadi tidak ada yang merasa ditinggal gitu, atau merasa dianaktirikan, tidak boleh. Jadi semuanya itu dilibatkan. Anak-anak itu dimintai sebuah sebuah kenyataan atau keinginan, keyakinan kelas yang menurutmu di kelas ini itu kamu mengharapkan kelas yang seperti apa sih? Nah, gitu. Oh, Pak, nggak boleh rame. Nah, itu nanti nggak boleh rame itu kita wujudkan dalam bentuk keyakinan kelas apa kira-kira? Menjaga ketenangan kelas. Bahasanya kan seperti itu ya. Jadi nggak ada dilarang celometan, nggak ada seperti itu, nggak ada ya. Jika kata-katanya harus positif. Begitu. Lanjut Pak, monggo. Nah, terakhir Bu, terakhir ini sampai dimakan ketemu apa monggo. Ya. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah guru ini berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi itu melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Maksudnya itu begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat atau mengetahui anak didik kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, atau melanggar keyakinan kelas, atau melanggar aturan sekolah umpamanya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi yang saya kasih contoh tadi ya, anak terlambat tadi ya, terlambat datang tadi. Nah, jadi seyogianya kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung kamu lagi. Nah, seyogianya kita hindari seperti itu. Jadi menstabilkan itu maksudnya ditanyai, Mas, terlambat ya? Iya Pak. Sampai kos-kosan gitu lagi ya. Iya Pak. Oh iya. Saya dulu juga sama pernah terlambat. Sehingga posisi anak itu yang awalnya takut, awalnya itu ragu ya, itu menjadi normal. Pak Guru enak ya ngomongin, nah kan gitu ya. Tapi tidak sampai berhenti di situ kita. Yang kedua adalah validasi tindakan, menanyakan mengapa kok bisa terlambat. Nah, ditanyakan apa kendalanya, apa yang kamu lakukan tadi malam. Nah, itu menggali, guru menggali. Yang terakhir setelah tahu jawaban anak, guru ini menanyakan keyakinan. Oh, kalau gitu kamu terlambat ini, kira-kira menurutmu kamu melanggar keyakinan kelas yang apa ya? Yang sudah kita sepakati. Ya Pak, tidak datang tepat waktu. Contohnya ini, anak itu sadar sendiri tanpa kita itu memberitahu kepada anak. Anak memahami sendiri. Oh ya, saya salah Pak. Mohon maaf Pak. Cium tangan. Nah, kapan guru akan, kalau bisa guru mengatakan seperti ini. Kapan kira-kira kamu bisa tindakanmu tidak seperti ini lagi? Mulai kapan kamu bisa melakukan? Mulai besok Pak, mulai lusa Pak namanya.
Nah itu terpatri pada diri anak. Nah kalau besok mengulangi lagi seperti itu, ya kita sampaikan begitu lagi. Sampai beberapa kali, berarti anak ini butuh tindakan BK, orang tua, guru, wali kelas dilibatkan semuanya. Ada apa? Kayak gitu Bu ya. Ada apa? Kok buat balik telat? Itu dulu pernah kita alami di TPM. Kalau nggak salah Pak Hari ya. Anaknya sudah lulus. Cuma yang deket sih ya. Tapi ya kita telaten lah. Kita telaten di kelas kita Mas Andre. Di kelas kita juga kasih motivasi, kasih dorongan terus Bu. Itu hampir keluar Bu. Ya, tapi alhamdulillah sampai lulus dan sekarang alhamdulillah sudah bekerja, sudah bisa membanggakan orang tua, sudah bisa membanggakan sekolah. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak Asad ya. Nah, ini tadi contoh ya, yang saya sampaikan menstabilkan identitas. Terus Bapak, nah, lanjut validasi tindakan, menegakkan keyakinan tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Saya melakukan segitiga restitusi ini mulai dari menstabilkan sampai validasi ya, terus sampai keyakinan kelas tadi. Ini praktek penerapan saya gitu ya, praktek penerapan saya ketika saya menangani siswa yang bermasalah gitu. Dan ini posisi saya sebagai seorang manajer, Jadi ini Bapak Ibu ya, contoh yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu tentang segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Harapan saya kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berimbas baik positif kepada Bapak dan Ibu. Dan tentunya budaya positif ini harus kita lakukan di sekolah kita. Tantangannya adalah konsistensi. Itu tantangannya. Karena apa? Kita sebagai manusia, sebagai seorang guru, grafiknya kadang naik, kadang turun. Ya. Menjaga grafik itu seperti stabil, itulah yang berat. Dan itu tantangan bagi kita. Bukan berarti tidak bisa Bapak Ibu, insya Allah kita akan bisa. Itu ya. Oh lihat tanggal. Ya. Nanti mungkin ada ice breaking sebentar sebelum saya akhiri. Mungkin Bapak Ibu ini sudah paham, tapi yang belum ini jadi bahan yang baru. Ya. Ini tebak-tebakan. Mudah-mudahan sudah ada yang banyak yang paham ya. Kalau ada yang belum paham, nah ini ilmu baru. Gitu. Oke, untuk melatih fokus Bapak Ibu ya. Tebak-tebakannya adalah clue-nya, tahu itu ada. Clue-nya, bumi itu bulat. Kalau 100 itu 2, kalau 69 itu 2, kalau 61 itu berapa? 1. Ada lagi? 1. 2. Ada lagi? 2. Saya ulangi lagi. Clue-nya itu adalah bumi itu bulat. Nah, clue-nya bumi itu bulat. Saya ulangi lagi. Clue-nya bumi itu bulat. Kalau 69 itu 2, kalau 300 itu 2, kalau 88 4. Berapa? 4. Sudah paham Bu? Bumun senggawan terus. Gimana itu? Oh, saya ulangi Bumun. Clue-nya itu adalah bumi itu adalah bulat. Sama bayangkan ya, bumi itu bulat. Ya. Kasih berdoa Bumun ya. Saya ulangi Bumun belum paham ini. Sama Bu Dita kayaknya belum paham.
Ya, ini ilmu baru ya. Khusus Oke. itu ada Ya. khusus. Kalau 6 itu 1, kalau 9 itu 1, ya. Jadinya 69. Kalau 8, 2. Karena bendolnya ada 2. Keluarnya bumi itu Kalian 2. 89 ya berarti 3. Iya, kalau 8 2, kalau 8 9 Boleh 3. Kalau 8 8 ya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana keadaan hari ini? Sehat semuanya? Apakah ada yang lanjut hari ini? Ada ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Alhamdulillah, nah itu sekali yang saya cintai ya. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Kalau peraturan kelas mungkin? Tahu ya. Coba siapa yang tahu apa itu peraturan kelas? Ya. Oh ya, bagus sekali. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya ada kalimat yang tidak boleh dilarang ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah menumbuhkan nilai-nilai yang ada di dalam diri masing-masing orang atau siswa. Sehingga tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang namanya tekanan. Sehingga kalimatnya itu atau bersifat universal ya. Nah, sehingga nanti keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Ya, begitu ya. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Masing-masing nanti Taufik berikan stiker note untuk diisi oleh kalian tentang apa yang diyakini menurut Anda supaya terbentuk budaya positif dan baik di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan menumbuhkan budaya yang baik di dalam kelas supaya nanti lebih memahami semuanya terkait apa itu keyakinan kelas. Nanti Pak Lufi akan bagi menjadi 8 kelompok ya. Jumlahnya ada berapa? 34. Nah, jadi nanti ada 8 kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya. Jadi nanti silakan menggabung ke kelompoknya masing-masing. Bantunya tinggal diketik aja. Tapi saling berhadapan. Pak Lufi akan bagikan nanti stiker note-nya. Nah ini bentuk stiker note-nya seperti ini, anak-anak ya. Nah ini. Sehingga nanti kalau kalian isi, nah ini bentuknya kan berdiri begini ya. Nah ini diisi di sini dalam posisi berdiri begini. Jadi nanti setelah diisi, masing-masing anggota kelompok semuanya ditempel di depan. Apa yang ditulis di dalam stiker note ini. Itu ya. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan membentuk kelompoknya masing-masing begitu. Ada yang mungkin belum paham? Semuanya? Sudah semuanya. Silakan anak-anak untuk membentuk kelompok masing-masing. Silakan. Ya, sudah terbentuk ya, 8 kelompok ya. Katakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8.
silakan masing-masing siswa menuliskan apa itu tentang keyakinan kelas yang ingin Anda tuliskan. Nah, itu sudah. Oke ya, coba perhatikan, silakan Anda menuliskan keyakinan kelas menurut Anda masing-masing. Ya, kalau sudah selesai, nanti mau diberi kertas folio. Ya. Dari keyakinan kelas itu silakan Anda gambarkan di sini masing-masing kelompok ya tentang keyakinan kelas menurut kelompoknya masing-masing. Paham ya? Nah, kalau sudah, nanti silakan ditempel di papan keyakinan kelas baik yang individu maupun yang kelompok. Oke ya, oke silakan dituliskan masing-masing. Sambil menunggu temannya menyelesaikan ya, masing-masing dari kelompok ya, silakan menempel stiker note yang sudah ditulis keyakinan kelas menurut kalian itu di depan ya. Di papan tulis silakan ditempel masing-masing dari siswa yang ada di kelompok. Silakan dari sisi nomor kelompok 1 mungkin langsung silakan ditempel stiker-nya masing-masing masuk ke depan untuk ditempel di sini. Yang di sebelah barat silakan ditempel di sebelah barat sini. Ya. Oke, silakan. Ya. Yang sebelah timur ditempel di sini, ya. Yang sebelah barat ditempel di sini. Ya. Silakan ditempel di sini biar bisa dibaca. Ya. Nah, tinggi-tinggi biar bisa dibaca. Oke. Yang ini lanjut ditempel. Ya, itu keyakinan kelas yang ditulis menurut kalian. Silakan. Oke. Di sebelah sini mas. Nah, ya, seperti itu. Nanti di sini biar bisa dibaca.
ada yang menulis tentang disiplin. Nah, coba mungkin ada yang merasa menulis ini disiplin salah. Ya, coba sini masih berapa mas? Ya, oke. Ya. Coba dijelaskan Dimas, mengapa kok Dimas menuliskan tentang disiplin supaya apa? Kita terima kasih. Mas sudah saya bacakan lagi. Nah ini tepat waktu. Nah ini siapa ini yang menulis? Ya. Dijelaskan ke teman-temannya mengapa menuliskan tepat waktu sebagai keyakinan kelas. Tepat waktu adalah tidak sampai saat itu bisa masukkan kelas ulang dan tidak terlalu bagaimana? Setuju? Terima kasih mas. Ini dari sebelah timur dan dari sebelah barat. Coba saya, nah ini tolong menolong dan aktif dalam belajar. Mungkin ini siapa yang menuliskan? Ya, Agara maju ke depan ini. Coba dijelaskan Agara, mengapa Agara kok menuliskan keyakinan kelas ini? Ya. Menolong adalah ya selama teman-teman mereka. Oh iya. Gitu ya, setuju ya? Terima kasih Agara. Oke, itu sebagian dari apa yang sudah dituliskan oleh kalian semuanya ya. Nah, sekarang coba tadi dibagi kelompok kan? Ya. Coba saya bacakan ini. Saya bacakan kelompok 1. Nah, ini kelompok 1. Ya, oke. Keyakinan kelas di kelompok 1. Ini saya bacakan contohnya aja nih ya. Menjaga lingkungan kelas agar bersih. Setuju ya? Oke. Ini ada selalu disiplin dalam segala hal. Setuju ya? Tadi hampir sama dengan temannya tadi. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas yaitu menjaga sesama saudara dan tidak membuli. Nah, bagus ya, setuju ya? Nah, ini salah satu contoh dari keyakinan kelas yang sudah Anda tuliskan. Ini yang tadi saya bacakan adalah untuk yang masing-masing kelompok, gitu ya. Nah, keyakinan kelas yang banyak ini tentunya tidak bisa kita tuliskan semuanya. Ya, jadi yang sama kita kumpulkan jadi satu. Oh, tentang disiplin ya, nanti kalian kita tulis disiplin. Menjaga kebersihan tadi ada teman-teman menulis ya. Kita tulis menjaga kebersihan. Supaya apa? Keyakinan kelas ini supaya membentuk budaya positif baik di kelas maupun di sekolah ya. Itu ya. Oke, setelah ini kita rangkum bersama-sama tentang keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh kalian semuanya. Gitu ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan sebelum kita rangkum menjadi satu? Sudah jelas ya? Terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian sudah ditulis tadi semuanya ya. Keyakinan kelas menurut masing-masing siswa dan sekarang sudah dirangkum dari beberapa keyakinan kelas yang sudah ditulis. Ini sudah dituliskan atau sudah saya tuliskan keyakinan kelas 12 TPM 2. Ya, jadi keyakinan kelas 12 TPM 2 yang sudah ditulis tadi dirangkum ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Gitu ya. Oke, yang pertama saya tadi lihat saling menghargai atau menghormati. Ya, jadi saling menghargai dan menghormati. Bagaimana, setuju? Setuju. Yang kedua tadi ada yang menuliskan disiplin. Nah, disiplin berarti ada nanti meyakini di dalam kelas ini menyepakati tentang kedisiplin. Bagaimana, setuju? Setuju. Dan nomor 3 tadi hadir tepat waktu. Nah, ya, bagaimana ini juga
ya? Oke, yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya yang nomor 4 adalah jujur dan bertanggung jawab. Ini bagaimana? Jujur. Oke, yang kelima, menjaga kebersihan. Nah, jadi kelasnya harus dijaga supaya kita bersih. Bagaimana? Jujur. Yang terakhir, melaksanakan budaya 5R. Ringkas, rapi, resik, dan rajin. Bagaimana? Setuju? Termasuk 5R ini adalah budaya kita di sekolah ya. Ya, kita jurusan teknik pemesinan harus menerapkan namanya budaya 5R. Ya, demikian untuk keyakinan kelas 12 TPM 2, saya yakin kelas 12 TPM 2 mampu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama ini. Begitu ya? Yakin nggak kalian? Mudah-mudahan keyakinan kelas ini dapat membentuk budaya positif untuk kalian semuanya. Tentunya berharap budaya kelas ini atau budaya positif ini nanti akan berdampak positif ketika Anda lulus dan bekerja di dunia industri. Demikian dari saya, nanti setelah kita sepakati bersama, ini harus disetujui oleh kalian semuanya. Apa bentuk setujunya? Nanti kalian harus tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas. Begitu ya? Siap ya? Nanti satu persatu sesuai nomor urut ke depan nanti untuk tanda tangan bahwa kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas di kelas 12 TPM. Silakan dari nomor urut 1. Silakan di sini Mas, langsung tanda tangan nomor 1. Selanjutnya nomor urut 2, sambung nomor urut 3. Nomor urut 4. Tiga. Tiga, 4. Terakhir 35. Saya yakin kelas 12 TPM 2 mampu melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik.
saya berharap keyakinan kelas yang sudah disepakati menjadi keyakinan bersama untuk membentuk budaya positif. Demikian dari saya. Dan kemudian saya mohon maaf ya untuk kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imani Fauzi dari kelas 12 TPM 2. Saya senang dan bangga telah membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman kelas saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Karena keyakinan kelas dapat membentuk budaya positif bagi saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Setio. Saya dari kelas 12 TPM 2. Saya senang dan bangga karena telah membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Karena keyakinan kelas akan membentuk budaya positif bagi saya dan teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.